Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku. Alhamdulillah, hari Senin sore udah sampai di rumah. Lanjut bongkar-bongkar barang-barang. Sampai rumah, sholat asar, kemudian bongkar barang. Jadi nggak ditunda-tunda supaya bisa lebih cepat rapih aja kopernya, karena koper ini biasanya mau aku simpan di belakang di gudang. Jadi harus segera dikeluarkan barang-barangnya. Kalau ditunda-tunda juga bikin males malahan. Selain pakaian, ini ada juga gelas, piring, kemudian ada tempat makan. Nah, ini untuk gelas sama piringnya tuh kalau di sana aku cuma nyucinya pakai sabun mandi aja, terus pakai plastik gitu untuk ngegosoknya. Jadi mungkin ini akan aku cuci lagi pakai sabun yang benar. Ya, dan semua dimasuk-masukin ke tempat asalnya supaya nanti nyarinya lebih gampang. Udah beres ya, jadi ini kopernya udah kosong, langsung aja aku masukin ke dalam gudang. Gudangnya ini aku dibikin di bawah tangga gitu ya, jadi nggak makan tempat, justru ini memanfaatkan space yang nggak kepakai. Biasanya di bawah tangga itu suka nggak kepakai. Langsung aja ya teman-teman, ini nyimpennya itu aku pakai bukan pakai plastik ya, tapi justru hanya pakai sak ukuran besar karena ini kopernya juga lumayan besar. Nah, sak ini sebenarnya sak dapat ketika aku bawa beras dari kampungku, jadi dibawain sama orang tua beras cukup banyak, terus saknya untuk nggak kebuang, dan ternyata setelah disimpan pas mau dipakai ternyata cukup untuk nyimpen koper. Alhamdulillah. Jadi koper meskipun disimpan di gudang tetap bersih ketika mau dipakai. Dan ternyata ada yang ketinggalan teman-teman, yaitu satu buah tas hitam yang biasanya ini memang disimpan di dalam koper. Jadi tas untuk nyimpen tas ini ya untuk memanfaatkan space kosong aja. Ya, pokoknya semua barang-barang dimasukin asal muat dan nggak terlalu over kapasitas, nggak terlalu over gitu ya. Kalaupun kita nyimpen barang over di dalam suatu wadah, justru nanti wadahnya yang akan rusak. Kita masukin, sudah pas sekali. Lanjut ya teman-teman, urusan pakaian dan lain-lain sudah selesai. Kemudian ini lanjut bongkar isi dari tas makanan. Ini ada Tupperware buat botol minum, terus kemudian cari-cari makanan yang masih bisa dimakan. Salah satunya adalah lauk pauk yang nanti buat makan malam. Nah, untuk lauk pauknya rencananya aku nggak akan masak lagi karena masih ada sisa atau lebihan dari makanan siang. Tadi makan siang kita beli ayam, jadi karena masih ada lebihan akan kita makan untuk makan malam. Untuk anak-anak ada sudah dimasakin sama teteh, yaitu opor. Nah, nanti anak-anak makan opor, kemudian ibu sama ayahnya makan makanan lebihan dari makanan tadi siang. Nah, ini ya teman-teman, ini ada lalapan yang khas Bogor. Jadi ini adalah namanya lalapan poh-pohan. Itu poh-pohan itu daun yang warna hijau itu. Rasanya khas, kemudian dia tuh kayak rada wangi gitu ya. Jadi kalau katanya ada temenku, dia itu kalau ke Bogor pasti nyarinya rumah makan yang biasanya memang menyediakan lalapan berupa poh-pohan. Ini ada sambal terasi dan sambal jengkol. Jengkolnya enak banget ya, jadi kenyal gitu. Terus bau. Ya emang bau.
Dan ini ada buah namanya buah menteng. Ini aku juga baru tahu dari suamiku setelah beli ini buah, katanya sih buah khas Bogor gitu ya. Jadi ini bentuknya bulat-bulat, warnanya oranye gitu. Terus rasanya tuh seger asem, lebih ke asem sih kalau menurutku. Aku belum menemukan yang manis. Katanya sih memang nggak akan semanis mungkin kayak buah duku gitu ya. Ini bentuknya mirip buah duku, isinya juga mirip buah duku, tapi lebih gimana ya, nggak sepadat buah duku. Harganya juga murah banget. Ini aku timbang sekitar 900 gram sampai 1 kilo. Harganya hanya Rp10.000. Belinya di abang-abang yang jualan di pinggir jalan gitu. Coba deh nanti teman-teman kalau ada kesempatan buat ke Bogor atau teman-teman yang ada di Bogor, cobain untuk mencicipi atau membeli buah menteng ini. Lanjut ya teman-teman, karena tadi kan makan jengkol, jadi salah satu cara atau trik aku untuk mengurangi rasa aroma jengkol itu adalah dengan minum kopi white coffee. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi ketika aku memakan jengkol ataupun pete yang notabene aromanya kuat begitu, aku minum white coffee, mau white coffee tipe apapun, biasanya aku yang luwak itu bisa setidaknya mengurangi aroma dari jengkol dan pete. Mungkin teman-teman ada tips yang lain, bisa boleh komen. Ini aku kasih es supaya lebih segera aja sih, karena hawanya kok haus banget, jadi berasa kalau udah minum es tuh hausnya hilang. Untuk teman minum kopinya, aku udah nyiapin gemblong. Jadi gemblongnya tadi juga dapat beli, bukan dapat dari bikin. Untuk gemblongnya sendiri itu dari ketan ya teman-teman. Kalau di sini tuh dia biasanya dikasih gula, entah gula Jawa atau gula pasir aja, yang kemudian di luarnya gitu, jadi si ketannya itu jadinya rasanya lebih manis. Jadi gulanya sudah terkaramel, kemudian dia menyelimuti si ketan yang dibentuk bulat-bulat, bukan kotak-kotak. Kalau biasanya kan kalau ketan dijadah, kalau orang Jawa bilangnya jadah, itu kotak-kotak. Nah kalau yang di Bogor ini dia bulat-bulat, agak lonjong gitu, terus di luarnya dikasih gula yang terkaramel. Nah pas mau ngangetin si gemblong ini, ternyata microwave-nya kotor banget. Jadi aku mau bersihin microwave-nya tapi dengan cara cepet aja. Aku juga biasanya juga nggak pakai sabun, jadi hanya pakai jeruk kebetulan di kulkas hanya ada jeruk purut. Jadi aku pakai jeruk purut aja, aku peres, taruh di kain, langsung aja buat ngelap-ngelap, itu udah bisa langsung bersih. Memang biasanya aku nggak pakai sabun ya teman-teman untuk ngebersihin dalamnya microwave, karena takutnya justru nanti malah bau sabun. Sekalian aja aku bersihin di bagian luarnya sebentar. Nah sudah bersih, lanjut aku mau ngangetin gemblong, cukup 30 detik aja. Alhamdulillah ini sudah mateng ya, jadi tinggal disiapin aja dengan es white coffee yang tadi sudah kita bikin. Dan ternyata suami udah mulai buat nyuci mobil bareng bocah-bocah. Jadi ya sudah, es kopinya biarkan tambah mencair terus. Lalu gemblongnya juga ikut jadi dingin deh, nggak jadi anget-anget dinikmatin. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting udah diangetin jadi nggak begitu keras. Semoga aja nanti nyuci mobilnya sudah cepat selesai.
Baik teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk bersyukur apapun keadaan kita. Dah, assalamualaikum.